Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Arba'in fi Usul Adin, Imam Ghazali menjelaskan landasan pokok agama dengan membaginya ke dalam berbagai bagian. Pada bagian pertama yang membahas mengenai kumpulan ilmu dan prinsip-prinsip dasar mengenai akidah, beliau menguraikan 10 prinsip dasar yang wajib diyakini, yakni zat Allah, kesucian Allah, at-taqdis, kekuasaan Allah, al-qudrah, pengetahuan Allah, al-ilmi, kehendak Allah, al-irada, pendengaran dan penglihatan Allah, sami wal basar, firman Allah, al-qalam, perbuatan Allah, al-afal, hari akhir, yaumul akhir, dan kenabian, nubuah. Mari kita simak penjelasan Imam Ghazali terhadap masing-masing prinsip dasar akidah tersebut. Prinsip pertama, yakni menyelami hakikat zat Allah untuk meneguhkan pondasi tauhid seorang muslim. Imam Al-Ghazali memulai penjelasannya dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui wahyu yang diturunkan dalam kitabnya, serta melalui lisan utusannya Nabi Muhammad. Penjabaran tentang zat Allah ini berfokus pada dua pilar utama, keesaan mutlak Allah dan keabadian wujudnya yang melampaui dimensi waktu dan ruang. Pilar pertama, keesan dan ketunggalan mutlak. Imam Ghazali menggunakan beberapa istilah yang sangat spesifik untuk meniadakan segala bentuk penyekutuan atau persamaan antara Allah dengan makhluknya. Wahid, zat Allah itu Maha Esa dan sama sekali tidak ada sekutu baginya. Fard, zatnya Maha Tunggal atau unik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa atau memiliki kesamaan, permisalan dengannya. Samad, Allah adalah zat yang maha dibutuhkan dan dituju oleh seluruh makhluk, serta dia tidak memiliki lawan atau kebalikan. Mutawahid, Allah berdiri sendiri dalam keesaannya, tanpa ada satupun tandingan atau bandingan yang setara dengannya. Pilar kedua, melampaui dimensi waktu. Keabadian wujud tanpa permulaan, masa lalu, dalam mendeskripsikan eksistensi Allah yang tidak terikat oleh waktu penciptaan. Al-Ghazali menegaskan, Qadim, zat Allah maha terdahulu. Eksistensinya tidak memiliki titik awal atau hal pertama yang mendahuluinya. Azali, keberadaan Allah tidak memiliki garis mula atau titik start, awal kejadian, karena dia sudah ada sebelum konsep waktu itu sendiri tercipta. Keabadian wujud tanpa kesudahan. Masa depan sama halnya dengan ketiadaan titik awal. Wujud Allah juga mutlak tidak memiliki titik akhir. Mustamir al-wujud, keberadaan Allah itu terus-menerus dan tanpa akhir, abadi. Allah maha kekal di masa yang akan datang. Tidak ada batasan atau penghujung bagi eksistensinya. Qayyum, dia maha berdiri sendiri dan terus mengurus makhluknya tanpa pernah mengalami jeda atau keterputusan. Daim, eksistensinya senantiasa abadi, tanpa pernah lenyap, binasa, atau terpotong. Zat pemilik sifat-sifat keagungan yang tak tergerus waktu. Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih lanjut bahwa zat Allah senantiasa dan akan selalu disifati dengan sifat-sifat keagungan. Berbeda dengan makhluk yang wujudnya terikat oleh rentang usia, hukum alam, dan kefanaan, Allah sama sekali tidak tunduk pada hal-hal tersebut. Zat Allah tidak akan pernah mengalami kebinasaan, kerusakan, kepunahan, atau keterpisahan akibat berlalunya zaman dan berakhirnya waktu atau umur. Mencakup segala sesuatu. Al-awwal, al-akhir, az-zahir, al-batin. Sebagai kesimpulan dari pengenalan zat ini, Al-Ghazali mengutip konsep yang bersumber dari Al-Quran, yaitu menegaskan bahwa zat Allah adalah yang maha awal, tanpa pendahulu, yang maha akhir, tanpa penutup, yang maha nyata, bukti wujudnya tak terbantahkan, dan yang maha gaib, zatnya tidak dapat dijangkau oleh penglihatan makhluk, serta ilmunya meliputi dan mengetahui atas segala sesuatu. Prinsip kedua tentang at-taqdis atau penyucian zat Allah menjelaskan kewajiban bagi seorang muslim untuk menyucikan atau membersihkan keyakinan tentang Allah dari segala sifat, batasan, dan keadaan yang biasa melekat pada makhluk ciptaannya. Allah bukanlah sebuah benda yang memiliki bentuk jisi musawar, tidak memiliki ukuran batas jauhar mahdud,
tidak dapat diukur dan tidak bisa dibagi-bagi sebagaimana fisik makhluk. Allah juga bukanlah sebuah arad, sifat yang menempel pada benda, seperti warna, gerak, atau bentuk, dan tidak pula ketuhanannya dihinggapi oleh sifat-sifat makhluk. Intinya, Allah mutlak tidak menyerupai apapun yang ada di alam semesta, dan tidak ada satu wujud pun yang menyamainya. Imam Al-Ghazali sangat menekankan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ukuran, tidak dicakup oleh ruang atau wilayah, dan tidak diliputi oleh 6 arah penjuru atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Allah tidak pula dikelilingi atau dilingkupi oleh langit dan bumi ciptaannya. Terkait ayat yang menyatakan Allah bersemayam, istiwa, di atas arsy, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah berada di atas arsy sesuai dengan maksud yang Dia kehendaki, namun suci dari sifat bersentuhan, menetap, mengambil tempat, merasuk, maupun berpindah-pindah. Arsy sama sekali tidak memikul Allah. Sebaliknya, arsy dan malaikat pemikulnya itulah yang dipikul dan ditopang oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Maha Tinggi di atas arsy dan di atas segalanya, ketinggian ini bukanlah jarak fisik yang membuatnya seolah bertambah dekat secara spasial ke arsy dibandingkan ke bumi. Allah tetap Maha dekat kepada setiap wujud, bahkan lebih dekat kepada hambanya daripada urat leher. Namun, kedekatan Allah ini tidak sama dengan kedekatan fisik antar benda. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan wujud benda. Allah tidak menempati sesuatu, dan sesuatu tidak menempatinya. Dia Maha Suci dari diliputi oleh suatu tempat maupun dibatasi oleh waktu. Allah telah ada di zaman azali, jauh sebelum konsep ruang dan waktu itu diciptakan. Dan wujudnya saat ini persis sama seperti keadaannya sebelum semua itu diciptakan. Allah disucikan dari segala bentuk perubahan keadaan, at-taghir, atau perpindahan. Tidak ada kejadian-kejadian baru maupun kondisi insidental yang menimpa zatnya. Dia akan selalu kekal dengan segala sifat keagungannya tanpa pernah lenyap, dan sifat kesempurnaannya mutlak tidak membutuhkan tambahan apapun lagi. Sebagai penutup di prinsip ini, meskipun zat Allah tidak berfisik dan melampaui segala sesuatu, eksistensinya secara pasti dapat diketahui oleh akal pikiran manusia di dunia. Lebih dari itu, sebagai bentuk puncak nikmat dan anugerah, zat Allah kelak akan dapat dilihat langsung oleh mata. Penglihatan orang-orang yang taat di surga, Dar Al-Qarar, yang merupakan penyempurnaan dari kebahagiaan sejati. Imam Al-Ghazali menjelaskan prinsip ketiga mengenai kekuasaan Allah Al-Qudrah dengan menegaskan kemutlakan dan kesempurnaan kekuasaannya atas segala sesuatu di alam semesta. Penjelasan ini berpusat pada penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa tanpa batas dan bebas dari segala bentuk kelemahan sekecil apapun. Allah disifati sebagai zat yang maha hidup, maha kuasa, qadir, maha perkasa atau pemaksa, jabar, dan maha menundukkan, kahir. Kekuasaannya mutlak sempurna sehingga Dia sama sekali tidak pernah tertimpa kekurangan maupun ketidakmampuan atau kelemahan dalam bentuk apapun. Dia juga maha suci dari sifat-sifat fana yang menunjukkan kelemahan. Allah tidak pernah dihinggapi rasa kantuk, tidak pernah tidur, serta tidak akan pernah ditentang oleh kebinasaan maupun kematian. Segala bentuk kekuasaan, kerajaan alam nyata maupun gaib, al-mulk wal malakut, kemuliaan dan keperkasaan sejati hanyalah milik Allah semata. Dialah satu-satunya zat yang memiliki otoritas penuh, penundukan absolut, serta pemegang kendali atas segala penciptaan dan segala urusan. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan keagungan ini dengan menyatakan bahwa seluruh langit yang luas tergulung di tangan kanannya, dan seluruh entitas, ciptaan atau makhluk benar-benar takluk dan berada di bawah genggaman kekuasaannya. Allah adalah zat yang mutlak menyendiri, tunggal dalam hal menciptakan, mengadakan, dan mengkreasikan segala sesuatu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Sangat penting untuk dicatat, kekuasaan Allah tidak hanya terbatas pada penciptaan wujud fisik makhluknya, melainkan Allah juga yang menciptakan segala amal atau perbuatan makhluk tersebut. Kekuasaannya jualah yang secara mutlak menentukan besaran rezeki
dan menggariskan batas usia, ajal seluruh ciptaannya. Dalam hal memelihara dan mengelola tatanan alam semesta, tidak ada satupun ketetapan atau takdir yang dapat luput, menyimpang, maupun lari dari genggamannya. Segala bentuk pengaturan, perubahan, dan perputaran urusan di dunia tidak akan pernah terlepas dari kendali dan intervensi kekuasaannya. Al-Ghazali menutup prinsip ini dengan sebuah penegasan puncak, bahwa semua hal yang tunduk pada ruang lingkup kekuasaan Allah sama sekali tidak dapat dihitung atau dikalkulasikan jumlahnya, persis seperti ruang lingkup ilmunya yang sepenuhnya tanpa batas atau tak terhingga. Penjelasan mengenai prinsip keempat tentang ilmu pengetahuan Allah sangat mendalam dan menekankan pada kesempurnaan, kemutlakan, serta keabadian pengetahuannya yang melampaui batasan ruang, waktu, dan fisik. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang dapat diketahui. Ilmunya mutlak meliputi seluruh kejadian dan peristiwa, membentang dari batas lapisan dasar bumi yang paling dalam hingga lapisan langit yang paling tinggi. Tidak ada satupun materi atau wujud, meskipun hanya seberat partikel debu atau atom di bumi maupun di langit, yang luput atau tersembunyi dari cakupan ilmunya. Untuk menggambarkan betapa rincinya pengawasan Allah, Imam Al-Ghazali menggunakan perumpamaan yang luar biasa. Ilmu Allah menjangkau dan mengetahui secara persis langkah rayapan seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang pekat atau keras di tengah malam yang sangat gelap gulita. Lebih dari itu, Allah bahkan menyadari dan memperhitungkan setiap pergerakan atom atau partikel-partikel debu kecil yang melayang-layang di udara bebas. Pengetahuan Allah tidak hanya mencakup alam fisik, melainkan menembus ke dalam wilayah batin yang sama sekali tidak dapat diakses oleh makhluk. Allah mengetahui setiap hal yang dirahasiakan, bahkan sesuatu yang lebih tersembunyi daripada rahasia itu sendiri. Dia melihat langsung ke dalam gejolak hati nurani, segala lintasan pikiran yang lewat sekejap, dan rahasia-rahasia batin yang paling dalam. Pengetahuan Allah atas segala sesuatu, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan, terjadi melalui ilmunya yang bersifat kadim, maha terdahulu, dan azali, berada pada masa tanpa permulaan. Allah telah senantiasa dan akan selalu disifati dengan ilmu yang maha sempurna ini sejak zaman azali dan di sepanjang keabadian. Pengetahuan Allah bukanlah jenis pengetahuan yang baru muncul, bukan hasil dari penemuan hal baru, dan bukan pula didapat dari sebuah proses belajar seiring berjalannya waktu. Ilmu Allah tidak terjadi pada zatnya melalui proses persinggahan atau peleburan pemahaman maupun perpindahan informasi, melainkan Dia sudah mengetahui segala sesuatu secara absolut sejak awal mula, tanpa ada satupun informasi yang tertinggal. Imam Al-Ghazali menjelaskan, prinsip kelima mengenai kehendak Allah al-iradah, dengan menitik beratkan pada kekuasaan mutlak Allah dalam menentukan dan mengatur segala kejadian di alam semesta. Imam Ghazali bahkan memberi catatan khusus bahwa topik ini adalah tempat tergelincirnya pemahaman bagi banyak umat manusia yang keliru memahaminya. Imam Ghazali menegaskan bahwa Allah adalah zat yang menghendaki semua entitas dan mengatur segala peristiwa. Tidak ada satupun kejadian di alam nyata maupun alam spiritual atau gaib, baik itu hal kecil atau besar, kebaikan atau keburukan, manfaat atau mudarat, keimanan atau kekufuran, kesuksesan atau kerugian, ketaatan atau kemaksiatan, kecuali semuanya terjadi murni atas kadar dan kehendaknya. Prinsip utamanya adalah apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak ada satupun kejadian yang meleset dari kehendaknya. Bahkan hal yang paling remeh sekalipun, seperti lirikan mata atau sekelebat lintasan pikiran di dalam hati manusia, Dialah zat yang berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya, dan tidak ada yang bisa menggugat ketetapannya. Seorang hamba tidak akan pernah bisa melarikan diri dari jurang kemaksiatan kecuali dengan taufik dan rahmat-Nya, dan ia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melakukan ketaatan kecuali atas bantuan dan kehendak-Nya pula. Untuk memberikan gambaran betapa mutlaknya kehendak Allah, Imam Ghazali mengumpamakan
Seandainya seluruh jin, manusia, malaikat, dan setan bersatu padu untuk menggerakkan atau mendiamkan satu partikel debu atau atom di alam semesta ini tanpa kehendak Allah, niscaya mereka semua tidak akan mampu melakukannya. Sifat iradah ini senantiasa tegak dan melekat pada zat Allah sejak masa abadi, azali. Allah telah menghendaki sejak awal mula eksistensi segala sesuatu pada waktu spesifik yang telah Dia tetapkan. Maka dari itu, segala kejadian di dunia ini benar-benar terjadi tepat pada waktunya, tidak maju dan tidak mundur sedetik pun, persis selaras dengan apa yang telah dikehendaki dan diketahuinya sejak zaman azali tanpa adanya perubahan sedikit pun. Dalam menjalankan kehendaknya, Allah mengatur segala urusan tanpa memerlukan proses menyusun pikiran, merencanakan ataupun menunggu datangnya waktu yang tepat. Karena sifat iradahnya yang maha sempurna inilah, kesibukan dalam mengurus satu hal tidak akan pernah membuat Allah teralihkan dari mengurus urusan yang lain. Menutup penjelasannya, Imam Ghazali meluruskan pemahaman yang keliru terkait kehendak Allah dan takdir. Beliau menolak pemahaman kaum Qadariyah yang mengingkari takdir Allah karena menganggap manusia menciptakan perbuatannya sendiri secara mandiri, dan menolak kaum Jabariyah yang memandang manusia itu seperti benda mati yang terpaksa 100% tanpa memiliki kemauan. Jalan yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah lah yang menetapkan takdir dan menciptakan seluruh perbuatan manusia. Namun Allah juga menetapkan bahwa manusia tetap memiliki kehendak parsial, ikhtiar, dan status pengupayaan, kasb, atas perbuatannya tersebut. Imam Ghazali menguraikan prinsip keenam mengenai pendengaran dan penglihatan Allah, Sami wal Basar, dengan memfokuskan pembahasannya pada kesempurnaan sifat tersebut yang mutlak dan terbebas dari segala unsur kejasmanian, jasmani makhluk. Imam Ghazali secara tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar, semi, dan maha melihat, basir. Tidak ada satupun suara atau sesuatu yang dapat didengar yang luput dari pendengarannya, betapapun pelan atau sangat tersembunyinya hal tersebut. Demikian pula, tidak ada satupun wujud yang tersembunyi dari penglihatannya, betapapun kecil, detail, atau halusnya wujud tersebut. Kapasitas pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tunduk pada hukum fisika alam semesta. Imam Ghazali menegaskan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak terhalang atau melemah karena jarak yang jauh. Begitu juga dengan penglihatannya, sama sekali tidak dapat ditolak, dihalangi, atau dikaburkan oleh kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu tanpa memerlukan biji mata atau pupil maupun kelopak mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendengar segala sesuatu secara sempurna tanpa menggunakan saluran lubang telinga maupun daun telinga. Imam Ghazali menyelaraskan prinsip pendengaran dan penglihatan tanpa organ fisik ini dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Beliau membandingkannya dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu tanpa membutuhkan organ hati atau otak, memberikan balasan atau bertindak tanpa membutuhkan anggota tubuh fisik, dan menciptakan segala sesuatu murni tanpa bantuan alat apapun. Penjelasan ini bermuara pada satu ketetapan akidah yang fundamental. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Persis sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak tidak menyerupai zat makhluknya. Imam Ghazali menjelaskan prinsip ketujuh mengenai kalam atau firman Allah dengan menekankan bahwa sifat ini merupakan sifat mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali dan sepenuhnya berbeda dengan dimensi komunikasi makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berbicara, mutakallim. Melalui kalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, melarang, memberikan janji kebaikan, serta memberikan peringatan ancaman. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang kekal, tanpa permulaan yang senantiasa berdiri pada zatnya. Imam Ghazali sangat menegaskan bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak serupa dengan perkataan atau bahasa makhluk. Persis sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat makhluknya.
Firman Allah bukanlah sebuah suara yang tercipta dari hembusan udara maupun gesekan atau benturan antar benda fisik seperti pita suara manusia. Kalamnya juga bukanlah susunan huruf atau kata-kata yang terputus-putus akibat pergerakan lidah maupun penutupan bibir manusia. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitab-kitab suci yang memuat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara nyata kepada Rasul-Rasulnya. Walaupun Al-Quran itu dibaca dengan lisan manusia, ditulis dengan tinta di dalam lembaran mushaf, dan dihafalkan di dalam hati para hambanya, hakikat kalam Allah tetaplah qadim dan menyatu tegak pada zatnya. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat terbagi-bagi, terpisah maupun terpecah hanya karena ia diucapkan, dipindahkan ke dalam hati manusia ataupun diabadikan di atas lembaran kertas. Untuk menjelaskan bagaimana wujud komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa suara dan tanpa huruf, Imam Ghazali mengangkat contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa benar-benar mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau mendengarnya tanpa perantaraan suara maupun huruf. Imam Ghazali menganalogikan pengalaman spiritual luar biasa ini dengan penglihatan di akhirat kelak, di mana orang-orang saleh akan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga secara nyata. Meskipun zat tersebut sama sekali tidak memiliki substansi atau materi, tidak berbentuk, tidak memiliki warna, dan bukan merupakan benda fisik. Pada akhir penjelasannya tentang prinsip ketujuh ini, Imam Ghazali menyimpulkan bahwa dengan adanya sifat-sifat pokok ini, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman. Eksistensi seluruh sifat-sifat ini tegak dan sempurna melalui kehidupan, ilmu, kekuasaan, kehendak, pendengaran, penglihatan, dan firman, atau kalam, dan bukan sekadar menunjuk pada zat secara abstrak. Imam Ghazali menjelaskan prinsip ke-8 mengenai perbuatan Allah al-Afal dengan menitik beratkan pada kemutlakan penciptaan, keadilan yang sempurna, serta keagungan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat oleh kewajiban apapun. Imam Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciptaan baru, hawadits yang diciptakan murni oleh perbuatannya. Semua yang ada di alam semesta, mulai dari manusia, jin, setan, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuhan, hingga elemen fisik, jauhar, dan sifat-sifatnya, arad, adalah wujud yang diadakan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya sama sekali tidak ada. Pada zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak ada sendirian, dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan penuh hikmah, dan setiap ketetapannya adalah wujud keadilan yang sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak bisa dianalogikan atau diukur dengan standar keadilan manusia. Manusia bisa dikatakan berbuat zalim apabila ia bertindak semena-mena menggunakan atau merampas hak milik orang lain. Namun, Allah SWT mustahil berbuat zalim karena di alam semesta ini tidak ada satupun milik pihak lain yang diintervensi olehnya. Segala sesuatu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dia perbuat adalah wujud pengelolaan sah atas hak miliknya sendiri. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, hal itu sama sekali bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ciptaan semata-mata untuk menampakkan kekuasaannya, mewujudkan kehendaknya yang telah ada sejak zaman azali, dan merealisasikan firman-Nya sebagaimana ungkapan, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin untuk dikenal." Segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, mulai dari tindakan penciptaan, pemberian nikmat, hingga pembebanan syariat agama, taklif adalah murni sebuah anugerah, karunia atau kebaikan, dan bukan sebuah kewajiban yang membebani zatnya. Sebagai penegas akan mutlaknya hak Allah, Imam Ghazali menyatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kekuasaannya untuk menimpakan berbagai ragam siksaan atau penyakit yang pedih kepada seluruh hambanya, hal itu tetap terhitung sebagai suatu keadilan.
Tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan buruk maupun kezaliman. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak penuh atas hamba-hambanya. Prinsip ke-9 mengenai hari akhir Yaumul Akhir mencakup urutan peristiwa yang sangat rinci, mulai dari proses kematian hingga penempatan di surga atau neraka. Proses ini dimulai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara ruh dan jasad melalui kematian. Kelak, pada hari pengumpulan dan kebangkitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ruh-ruh tersebut ke dalam jasadnya masing-masing dan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Pada saat itu pula, segala hal yang tersembunyi di dalam dada manusia akan ditampakkan dan dikeluarkan. Setiap individu yang telah mukallaf terbebani kewajiban agama akan diperlihatkan secara langsung wujud dari amal perbuatannya selama di dunia, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Catatan amal tersebut tertulis dengan sangat detail dan jelas dalam sebuah kitab yang sama sekali tidak melewatkan perbuatan kecil maupun perbuatan besar, melainkan semuanya telah dihitung secara akurat. Setiap manusia kelak akan mengetahui kadar kebaikan dan keburukannya melalui tolak ukur, standar yang maha benar, yang disebut sebagai mizan, timbangan. Imam Ghazali memberikan penjelasan filosofis yang mendalam tentang mizan ini. Timbangan amal ini tidak lantas wujudnya harus disamakan dengan timbangan fisik untuk mengukur benda-benda berat di dunia. Beliau menganalogikannya dengan berbagai macam alat ukur yang bentuknya disesuaikan dengan apa yang diukurnya, seperti astrolabe, alat ukur astronomi kuno yang menjadi timbangan untuk waktu, penggaris atau mistar yang menjadi timbangan untuk ukuran panjang, dan ilmu, arud, yang menjadi timbangan untuk syair. Maka timbangan amal pun adalah timbangan hakiki dengan bentuk dan perwujudan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditimbang, manusia akan dihisab, dihitung, dan dimintai pertanggungjawaban secara total. Hisab ini tidak hanya meliputi perbuatan fisik dan ucapan atau perkataan saja, melainkan mencakup seluruh rahasia batin, isi hati, niat, hingga akidah atau keyakinan mereka. Baik yang mereka tampakkan secara terang-terangan maupun yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Dalam proses hisab ini, manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, mereka yang dihisab secara ketat dan teliti, munakasah. Kedua, mereka yang dihisab dengan penuh kelonggaran dan toleransi, musamah. Ketiga, mereka yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab sama sekali. Bihairi hisab, manusia kemudian akan digiring untuk melewati syirat, yakni sebuah jembatan yang membentang di antara tempat persinggahan orang-orang celaka, neraka, menuju tempat orang-orang yang bahagia, surga. Jembatan ini dideskripsikan lebih tajam dari sebilah pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Perjalanan seseorang melintasi syirat ini ditentukan oleh konsistensinya di dunia. Barang siapa yang di dunia beristiqomah berjalan di atas syiratal mustaqim, jalan agama yang lurus, yang di dunia ini hakikatnya juga sama-sama tak terlihat dan butuh ketelitian, maka ia akan melintas dengan ringan dan cepat di atas jembatan tersebut. Sebaliknya, siapa yang menyimpang dari jalan lurus di dunia, kakinya akan tersandung dan tergelincir dari jembatan tersebut, kecuali jika ia diampuni oleh sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari pengadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada berbagai pihak. Para nabi akan ditanya mengenai penyampaian risalah mereka. Orang-orang kafir akan ditanya tentang pendustaan mereka terhadap para rasul. Para pelaku bid'ah akan ditanya penyimpangannya terhadap sunnah nabi. Umat Islam akan ditanya tentang amal-amal mereka. Yang jujur akan ditanya tentang kejujurannya, dan orang-orang munafik tentang kemunafikannya. Setelah itu, orang-orang yang beriman, ahli kebahagiaan akan dibawa kepada Allah yang Maha Pengasih, layaknya utusan atau tamu kehormatan, wafdan. Sementara orang-orang yang berdosa dan kafir akan digiring ke neraka jahanam bagaikan kawanan binatang yang kehausan mencari air, wirdan. Bagi orang-orang beriman, muahidin atau ahli tauhid yang masuk ke neraka karena dosa-dosanya, Allah kelak akan memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka selesai menerima balasan hukuman. Tidak akan dibiarkan abadi di neraka siapapun yang di dalam hatinya masih memiliki iman
meskipun hanya sebesar biji zarah atau atom. Bahkan, ada pula pendosa tauhid yang dikeluarkan sebelum masa hukumannya tuntas berkat syafaat, pertolongan dari para nabi, para ulama, para syuhada, orang yang mati syahid, serta hamba-hamba pilihan yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Sebagai puncaknya, nasib umat manusia akan berlabuh pada dua titik akhir. Ahli surga, orang-orang yang bahagia akan menetap di dalam surga, menikmati kenikmatan abadi tanpa henti. Puncak dari segala nikmat surga tersebut adalah diperkenankannya mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ahli neraka, orang-orang yang celaka, akan terjerembab di dalam neraka, merasakan berbagai macam siksaan dan azab. Hukuman dan derita spiritual yang paling berat bagi mereka adalah mereka terhalang atau terhijab dari memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Prinsip ke-10 mengenai kenabian anubuah sebagai pilar penutup dari asas-asas akidah, menegaskan keyakinan terhadap sistem wahyu ilahi, peran malaikat, serta kedudukan istimewa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir bagi seluruh alam. Prinsip ini dimulai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dan mengutus para nabinya ke dunia. Untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dan mendukung mereka dengan berbagai mukjizat yang nyata. Umat Islam wajib meyakini bahwa seluruh malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat. Mereka sama sekali tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya dan tidak pernah merasa letih. Mereka senantiasa bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam dan siang tanpa henti. Melalui perantaraan malaikat inilah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada para nabi. Oleh karena itu, apapun yang diucapkan oleh para nabi murni bersumber dari wahyu ilahi, bukan keluar dari hawa nafsu atau keinginan pribadi mereka. Secara khusus dan fundamental, umat Islam wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi yang ummi, tidak membaca dan menulis, dari kalangan suku Quraisy, yakni Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berfungsi menasah atau menghapus syariat-syariat umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjadikan beliau sebagai Sayyidul Bashar, tuan atau pemimpin seluruh umat manusia. Risalah dan ajaran beliau tidak terbatas pada satu kaum, melainkan ditujukan secara universal kepada seluruh bangsa Arab maupun non-Arab, serta kepada golongan manusia maupun jin. Imam Ghazali menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sah dan tidak akan sempurna hanya dengan mengucapkan kesaksian La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kecuali kesaksian tersebut disertai dengan kesaksian terhadap Rasulnya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh makhluk untuk membenarkan atau mempercayai segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, baik itu menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Makhluk diwajibkan untuk sepenuhnya mengikuti dan meneladani beliau. Sebagaimana firman-Nya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak melewatkan satupun hal yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan beliau telah memerintahkannya dan menunjukkan jalannya. Sebaliknya, tidak ada satupun hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan beliau telah melarang dan memperingatkan umatnya akan bahaya jalan tersebut. Sebagai penutup pada prinsip kenabian ini, Imam Ghazali memberikan catatan penting bahwa urusan-urusan agama dan wahyu yang dibawa oleh Nabi adalah perkara-perkara gaib yang tidak dapat dicapai atau dijangkau hanya dengan mengandalkan akal murni, opini atau pendapat rasional, maupun kecerdasan manusia semata. Syariat dan wahyu adalah rahasia-rahasia suci dari hadirah Al-Quds, kehadirat yang maha suci, yang hanya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati para nabinya.